Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah SPKP. Mohon maaf sekali atas terlambatnya video ini karena ada sedikit kendala di proses editingnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur GIS dalam Planning Support System. Jadi fitur-fitur apa yang diadopsi oleh sebuah planning support system yang ada pada GIS, kita akan coba lihat. Teman-teman mungkin sudah sangat kenal dengan GIS, apapun itu softwarenya, ada yang pakai ArcGIS, ada yang pakai QGIS, ada juga GrassGIS, ya softwarenya ada macam-macam. Tapi kita coba lihat konsep dasar dari GIS. Ini adalah diagram yang mungkin pernah disampaikan oleh Pak Jun terkait dengan GIS. GIS ini dikategorikan sebagai Digital Database Management System. Ya, satu sistem untuk melakukan manajemen data-data digital yang terutama sering kita bilang sebagai data-data spasial. Dan di GIS ini kemampuannya tidak hanya menyimpan dan men-storage data spasial, tapi dia juga mampu untuk mengubah, ya, membuat, mengubah, dan juga memanipulasi data-data spasial. Jadi kita tambahkan poligonnya, kita tambahkan titiknya, kita ubah bentuk jalannya, dan seterusnya. Itu yang bisa digunakan lewat GIS. Dan yang juga menjadi unik adalah GIS tidak hanya mampu mengolah data-data spasial, sebenarnya kita pun juga bisa mengolah data-data non-spasial. Kenapa Planning Support System kemudian mengadopsi fitur-fitur GIS? Nah, yang juga perlu kita pahami, GIS sendiri, ya, seperti misalnya ArcGIS, kemudian QGIS, GrassGIS, itu sudah masuk kategori Decision Support System sebenarnya. Yang kemudian karena dia fokus utamanya pada aspek spasial, ditambahkanlah keyword spasial menjadi Spatial Decision Support System. Tetapi GIS ini masih sangat umum karena dia aplikasi yang mendasar, pemanfaatannya pun tergantung oleh orangnya, ya, kemampuan si penggunanya, dan juga sangat bergantung dengan latar belakang penggunanya. Kalau dia spatial planner, ya pasti dipakai untuk spatial planning, land use planning, infrastructure planning, dan lain sebagainya. Kalau dia orang biologi, ya dia pakai GIS untuk misalnya melihat sebaran biodiversitas, untuk melakukan mapping biodiversitas, dan lain sebagainya. Kalau dia orang geografi, analisisnya mungkin juga akan berbeda, misalnya analisis hidrologi, analisis hidrogeologi. Kalau dia orang geologi, dipakai untuk analisis geologinya, analisis pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan fitur-fitur yang mampu mengolah informasi spasial ini, GIS diadopsi ke dalam bidang yang khusus untuk perencanaan. Ya, jadi tujuannya memang khusus untuk perencanaan. Nah, sehingga terbentuklah yang kemudian kita sebut sebagai Planning Support System berbasis GIS. Artinya ada Planning Support System yang tidak menggunakan GIS. Nah, pada konteks kali ini kita khusus membahas Planning Support System yang ada fitur-fitur GIS di dalamnya. Dan tujuan Planning Support System ini, kenapa dia mengadopsi GIS? Karena ingin memudahkan proses perencanaan, ya, dalam pengambilan keputusan dalam bidang planning yang harus melalui proses GIS. Dan di sini biasanya informasinya itu pengolahannya akan lebih cepat karena
planning support systemnya sudah dibuat codingnya khusus dan logaritmanya juga dibuat khusus untuk planning support system tersebut, sehingga nanti kita nggak perlu lagi mengolah-ngolah datanya secara manual di dalam JIS. Tetapi kalau kita sudah punya kemampuan JIS yang lumayan, sebenarnya menggunakan aplikasi-aplikasi GIS pun dalam proses perencanaan itu sudah cukup. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan penggunaan JIS yang baik sehingga dimudahkan dengan yang namanya planning support system berbasis GIS. Kita coba refresh kembali data-data dalam GIS. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah data shapefile atau data-data yang basisnya vektor, mirip seperti yang digunakan dalam AutoCAD, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Nah, kalau di masing-masing software tadi dia punya format file sendiri, namanya macam-macam ya. Kalau Corel misalnya .cdr. Nah, kalau di GIS kita pakai format nama .shapefile atau .shp. Model data kedua yaitu data raster. Nah, ini basisnya adalah pixel, sehingga dia punya ketajaman yang berbeda dengan yang vektor. Jadi tergantung jumlah pixelnya atau tergantung resolusinya. Jadi seperti foto lah gitu. Dan ini formatnya biasanya ya yang berhubungan dengan format gambar seperti IMG, TIFF, bahkan JPEG pun sebenarnya bisa kita tarik ke software GIS, ya, bisa ditampilkan. Ini kira-kira perbedaan vektor dan raster dari sudut pandang tampilannya. Di vektor memang dia tidak akan pecah kalau di zoom karena dia bermain dengan format koordinat X dan koordinat Y. Jadi kalau kita zoom in dia tidak akan pecah, sedangkan yang raster karena dia basisnya di pixel, ketajamannya tergantung dengan jumlah pixelnya. Nah, ini gambarannya. Kalau di vektor dia menggunakan X dan Y. Kalau bentuknya point, ya dia akan memberikan gambaran titik. Kalau bentuknya line atau polyline, titik-titik tersebut kemudian disambung gitu ya, sehingga membentuk satu garis. Kalau area, titik-titik tersebut disambung tetapi kemudian memberikan satu bentuk yang tertutup ya, sehingga terbentuklah area di sana. Sedangkan yang raster itu diwakili dengan pixel. Kalau yang tadinya titik, berarti dia sama dengan satu titik pixel. Atau bisa juga lebih dari satu titik pixel kalau jumlah pixelnya banyak. Ya, misalnya titik tersebut mewakili titik rumah sakit. Nah, kalau di vektor ya dia cukup satu titik. Kalau di raster gambarnya pasti akan, misalnya gambar atap dari rumah sakitnya itu terwakili dalam 4 pixel ya, berarti nanti muncul bangunannya itu di dalam 4 pixel tersebut. Kemudian kalau line ya dia terwakili dengan pixel-pixel yang saling berdekatan dan membentuk koridor atau garis. Dan kalau area, pixel-pixelnya berdekatan membentuk satu blok area ya, sehingga tampilannya seperti di depan ini. Nah, ini contohnya. Yang atas adalah yang point atau yang dot, yang kedua adalah yang line atau kita sebut juga polyline, yang ketiga adalah yang area atau kita juga sering nyebutnya di JIS sebagai polygon. Sekarang kita coba diskusi, kira-kira untuk membuat peta seperti ini lebih
mudah menggunakan vektor atau raster. Ya, kita tidak berbicara JPEG-nya, tapi kita berbicara di dalamnya ini, di dalam petanya yang ada blok-blok zoningnya. Nah, ini menggunakan apa paling mudah. Dan juga peta ini misalnya, ini adalah peta digital elevation model. Kira-kira ini peta berjenis apa? Apakah vektor atau raster? Silahkan berikan jawaban dan diskusikan di kolom komentar ya. Lalu kita masuk ke peran GIS sebagai planning support system atau fitur-fitur yang digunakan dalam planning support system yang ada di GIS apa saja. Saya coba bagi berdasarkan pada tahapan atau proses perencanaan yang disampaikan oleh Yen tahun 2008. Ada 7 sebenarnya tahapan perencanaan, 1-7. Yang nomor 8 itu bisa masuk ke setiap tahap perencanaan. Tetapi pembahasannya akan saya masukkan di terakhir atau di nomor 8. Ya. Jadi secara umum ada 7 tahap perencanaan 1-7 yang tiap tahap tersebut partisipasi publik bisa diikutsertakan. Dan biasanya menjadi sangat recommended untuk dilakukan ya. Nah, nanti kita akan coba lihat juga fitur-fitur GIS yang digunakan dalam planning support system. Ada yang mungkin terbatas pada 2-3 tahap perencanaan. Kalau GIS-nya sendiri mungkin bisa digunakan untuk semua tahap perencanaan, tetapi saat dia diadopsi ke dalam planning support system, biasanya akan lebih terbatas tahap perencanaan yang bisa digunakan atau dibantu oleh planning support system tersebut, tetapi prosesnya biasanya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan GIS murni ya. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana GIS bisa masuk ke semua tahap perencanaan, dan remote sensing yang paling dekat dengan GIS ini bisa digunakan di 2 tahap, yaitu data collection dan plan evaluation. Kita fokus pada 2 ini ya, yang GIS dan juga remote sensing. Tahap 1 adalah data collection, yaitu kombinasi remote sensing dan juga GIS untuk pengumpulan data-data spasial. Nanti yang biasanya muncul itu data-data seperti digital elevation model, land use, land cover. Dan kita coba lihat diagramnya. Ini adalah diagram yang menunjukkan integrasi antara remote sensing dengan GIS. Nah, di sini remote sensing fungsinya adalah mengambil data berupa foto udara atau citra satelit melalui drone atau pesawat atau satelit gitu ya. Kemudian hasil foto udara itu dibagusin kualitasnya, ada image enhancement, dia lebih tajam, warnanya lebih keluar gitu ya, yang akan digunakan untuk proses GIS yang melalui tahap interpretasi atau interpretation. Jadi dari foto udara harus diinterpretasi terlebih dahulu supaya dia bisa jadi data yang kita kenal sebagai shapefile, kemudian digital elevation model, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah siap di dalam bentuk data tersebut, barulah bisa dipakai ke pengguna. Siapa penggunanya? Ya salah satunya adalah spatial planners. Jadi dari remote sensing ke GIS ada proses yang cukup penting namanya interpretasi. Nah, ini contoh hasil
produk yang didapatkan dari kegiatan remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, dari hasil foto-foto rupa bumi atau citra satelit tersebut diinterpretasi, tujuannya macam-macam. Salah satunya kalau di planning, kita bisa mendapatkan peta land use dan peta land cover. Ya, kita tahu penggunaan lahannya apa saja, atau tutupan lahannya apa saja, apakah hutan, sawah, bangunan, jalan, dan lain-lain. Ada juga interpretasinya fokus kepada menghitung banyaknya pohon dan juga kerapatan vegetasi. Ini bisa dilakukan di teman-teman kehutanan dan juga mereka yang kerja di bidang perkebunan, ya, kelapa sawit atau perkebunan yang lainnya, ini biasanya menggunakan metode ini. Kemudian kalau di tambang, ini bisa juga memprediksi potensi tambang. Jadi dia lihat luasnya berapa, kemudian gundukan pegunungannya itu, bukitnya ini berapa, kemudian nanti bisa diinterpretasi dan dianalisis prediksi potensi tambangnya itu sebanyak berapa. Ada satu contoh planning support system yang menggunakan fitur remote sensing, namanya adalah i3 Canopy. Jadi tujuan utama dari planning support system ini adalah mengidentifikasi luas kanopi pohon yang ada di sebuah kota berdasarkan pada gambar yang ditunjukkan di Google Earth. Kemudian gambar tersebut nanti diinterpretasi oleh si penggunanya, jadi kita yang sedang membuka i3 Canopy itu menginterpretasi berdasarkan kategori yang sudah kita buat. Kategori yang paling dasar adalah pohon atau bukan pohon, ya, jadi tree atau non tree. Kemudian nanti gambarnya akan ganti-ganti terus. Dan metodenya ini disebut sebagai random point sampling. Jadi menyampling satu titik secara random, kemudian kita identifikasi titik itu berdasarkan tampilannya itu mewakili gambar apa. Apakah atap bangunan, apakah pohon, apakah jalan. Ya, kalau tadi kategori mendasarnya adalah pohon atau bukan pohon. Jumlah poinnya yang memang direkomendasikan adalah sekitar 1000 untuk satu kotak. Dan nanti hasilnya itu kita bisa mendapatkan luas kanopi pohonnya itu berapa, kemudian kategori yang lainnya berapa, berdasarkan remote sensing yang diinterpretasi secara otomatis di dalam i3 Canopy ini. Jadi basisnya dia foto udaranya menggunakan Google, kemudian kita identifikasi, kita interpretasi sendiri berdasarkan tampilan yang muncul kalau di dalam gambar ini di bagian yang kiri itu kan ada atap bangunan, dia akan ganti-ganti sesuai dengan logaritma yang sudah mereka buat, nanti kita tinggal memasukkan kategorinya. Kalau teman-teman tertarik bidang environmental planning atau urban vegetation, ini bisa menggunakan i3 Canopy untuk skripsi misalnya. Kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Saya gabungkan tahap 2 dan tahap 3, yaitu data analisis dan juga data modeling, karena pada dasarnya ya analisis yang kita lakukan sebenarnya melakukan sebuah pemodelan, sekalipun itu pemodelan yang sangat sederhana. Nah, untuk yang data analisis ini biasanya kita menggunakan 2 jenis data. Yang pertama adalah data-data spasial yang eksplisit muncul dalam bentuk peta, poligon, polyline, point, atau mungkin raster. Dan yang kedua adalah data-data yang non-spasial, tanda kutip non-spasial. Karena sebenarnya kita bisa membuat ini agak spasial, walaupun masih dalam
batas-batas administrasi ya, seperti data-data kepadatan penduduk, data-data jumlah penduduk. Kita kan bisa tahu sebarannya seperti apa. Meskipun dia tidak se-rigid data-data seperti data jaringan jalan atau data land use yang batas-batasnya jauh lebih detail dan tidak terbatas pada poligon-poligon administrasi wilayah ya, baik itu provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan sampai ke kelurahan. Nah, terkait dengan data analisis dan pemodelan tadi, kalau data analisisnya sederhana, ya misalnya tadi menggambarkan land use existing, menggambarkan sebaran populasi, sebaran kepadatan penduduk, itu masuk kategori pemodelan deskriptif atau pemodelan yang masih mendeskripsikan kondisi existing dari sebuah wilayah. Nah, pemodelan yang kedua itu disebut sebagai prescriptive model atau prescriptive modeling. Ini pemodelan yang sudah melewati fase manipulasi ya atau fase pengolahan ya, diubah-ubah, kemudian ada kriteria-kriterianya, nanti ada variabel-variabelnya, bahasanya seperti itu, sehingga dia menunjukkan satu model yang menjadi tujuan ya, menjadi goals dari proses perencanaan dan analisisnya, itu preskriptif. Nah, model yang ketiga yaitu model prediction atau memprediksi kejadian yang mungkin saja terjadi dalam kurun waktu atau dalam konteks masa depan, bisa dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Ini misalnya digital elevation model, nah, namanya aja ada modelnya di belakang, dia pemodelan tetapi masih kategori deskriptif, karena dia memodelkan satu kondisi fisik sebuah wilayah berbasis elevasi yang kemudian bisa dianalisis atau dibentuk satu model lain, yaitu model kemiringan lahan atau kemudian kita kenal sebagai peta kemiringan lahan atau model arah orientasi lahan yang juga dikenal dengan aspek map atau peta orientasi lahan. Nah, kalau model prediction-nya seperti apa sih dari data ini? Misalnya kalau konteksnya kenaikan muka air laut ya, sea level rise karena climate change, dari digital elevation model ini bisa kita simulasikan daerah pantai yang punya ketinggian misalnya 0 sampai 1 meter. Nah, kalau kenaikan muka air lautnya setinggi 1 meter, itu yang mana yang bisa tenggelam? Nah, itu gampangnya ya kita di GIS kita reclassify, kemudian kita pilih area yang nempel pantai dan punya ketinggian 1 meter. Nah, itu nanti akan muncul prediction model area mana berbasis pada digital elevation model ini yang mungkin saja tenggelam kalau kenaikan muka air laut mencapai 1 meter. Ini adalah salah satu model yang juga sederhana, masuk kategori descriptive model yang menunjukkan sebaran kepadatan penduduk. Ya, jadi kita tahu oh padatnya di mana. Nah, ini sebuah model yang menunjukkan distribusi kepadatan penduduk tersebut. Di peta ini ada dua model yang ditampilkan. Yang pertama adalah model deskriptif, yaitu existing land use-nya. Ini di mana saja land use-nya secara existing itu muncul, mana yang build up, mana yang water body. Kemudian ada juga model preskriptif yang muncul di sini, yaitu area mana yang akan direncanakan sebagai misalnya kawasan pertanian. Terus kemudian di sana ada kawasan konservasi dan seterusnya, atau kita sebut sebagai land use plan. Nah, land use plan ini
masuk kategori model preskriptif karena dia tidak menggambarkan kondisi existing, tapi dia menggambarkan kondisi yang akan nanti dicapai. Proses menuju preskriptif model ini ada banyak caranya. Salah satunya yang kita kenal dengan land suitability analysis. Nah, land suitability analysis ini kan ada berbagai macam kriteria yang digunakan. Beberapa kriteria tersebut masuk kategori descriptive model. Ya, misalnya kita lihat gambar yang huruf C itu bisa kita lihat dia menggunakan jaringan jalan ya, major roads untuk menggambarkan kira-kira cakupannya di mana sih gitu. Jadi ini masih deskriptif model yang C. Nah, digabung dengan hal lain, ini kemungkinan ada slope, ada apalagi kebencanaan dan seterusnya. Ini digabung sehingga nanti kita dapatkan satu lahan yang misalnya cocok untuk pemukiman, cocok untuk kawasan konservasi, cocok untuk pertambangan, cocok untuk industri, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk kategori prescriptive model. Tinggal selanjutnya, model tersebut apakah mau digunakan untuk land use. Nah, kalau sudah mau digunakan untuk land use, ya berarti dia jadi prescriptive model yang masuk kategori sudah official menjadi rencana, ya sudah jadi kebijakan. Nah, di gambar depan ini dia menggunakan dua model. Yang pertama model deskriptif, yang kedua model prediction. Yang deskriptif itu gambar 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 5 atau sampai tahun 2020. Ya, posisi kita sekarang di tahun 2020. Di situ digambarkan luas kawasan urban dan non-urbannya. Kemudian muncul satu peta yang menggambarkan kawasan urban dan non-urban di tahun 2030, padahal kita belum sampai tahun 2030. Nah, ini masuk kategori prediction model, pemodelan yang memprediksi perkembangannya seperti apa. Contoh lain, ini juga dilakukan oleh Petit di tahun 2005 yang memprediksi pertumbuhan kawasan perkotaan di tahun 2021. Ya, walaupun kalau konteks timeline kita sekarang 2021 tinggal setahun lagi. Tapi pada konteks riset ini dilakukan di tahun 2005 dengan memprediksi kemungkinan berkembangnya kawasan perkotaan di tahun 2021. Nah, ini salah satu contoh prediction model. Gimana caranya menuju ke sini? Ya ada logaritmanya tertentu yang datanya biasanya diambil dari time series data-data sebelumnya atau model-model deskriptif sebelumnya, tetapi dia menunjukkan tren, misalnya 10 tahun perkembangan lahan. Oh, ini akan kelihatan arah berkembangnya bagaimana, mendekati infrastruktur apa. Nah, itu dijadikan logaritma yang dibaca, kemudian digunakan untuk memprediksi perkembangannya di tahun 2021 atau mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, dan seterusnya. Contoh planning support system yang menggunakan metode modeling itu adalah what if. Ya, ini cukup terkenal planning support systemnya. Di sini ditulis dia bisa melakukan suitability analysis, bisa melakukan project land demand, bisa melakukan future land use patterns atau pemodelan prediction tadi, bisa melakukan population housing employment projection, dan yang terakhir support community decision making. Ya, ini kalau teman-teman tertarik dengan pemodelan, ini bisa mempelajari what if, open source, free, bisa di-download di websitenya, tinggal googling aja what if PSS gitu. What if planning support system, nanti akan langsung nomor 1 di Google, itu adalah website dia.
Ada yang offline, ada yang online. Yang online ini dikembangkan oleh Auren. Jadi ada satu kumpulan lembaga yang membentuk satu tim bernama Auren di Australia. Dia mengembangkan What If online. Tapi kalau What If online ini kita harus minta akses dulu untuk login. Jadi menyampaikan email atau apapun itu ke Aurennya untuk mendapatkan akses What If online. Nggak harus pakai yang online, kita juga bisa pakai yang offline, tinggal download dan install, bisa di-download di websitenya What If. Dan di depan ini tampilan What If yang online ya. Sangat GIS tampilannya. Sebelah kiri ada table of content dan legenda, kemudian di sebelah kanan adalah peta-petanya. Tetapi dia akan jauh lebih informatif karena langsung menunjukkan luasan komersialnya berapa, luasan residensialnya berapa. Kemudian dengan luasan residensial tersebut, dia mampu menampung berapa jumlah penduduk. Dengan luasan komersial tersebut, dia mampu memberikan berapa lapangan kerja bagi penduduk dan seterusnya. Dan kemampuannya juga tidak cuma ini, tadi disebutkan bahwa dia bisa land suitability analysis, bisa memprediksi pertumbuhan perkotaannya kemana, dan seterusnya. Ini contoh planning support system bernama What If. Kita masuk ke fase keempat dan kelima, yang juga sangat berdekatan, yaitu pengembangan pilihan-pilihan perencanaan atau alternatif-alternatif perencanaan dan pemilihan. Dari hasil yang pemodelan tadi, baik itu deskriptif, preskriptif, ataupun prediction, itu sebenarnya kita secara tidak langsung sudah membuat satu rangkaian pilihan-pilihan dari perencanaan atau alternatif-alternatif. Misalnya adalah seperti ini, kita sudah buat model A dari hasil land suitability analysis. Nah, model A ini bisa langsung kita gunakan sebagai alternatif 1. Model B misalnya kita sudah kembangkan juga satu rencana land use yang fokusnya pada pengembangan pertanian. Nah, ini bisa menjadi alternatif kedua. Atau model C, kita lakukan land suitability analysis yang sangat ketat supaya kawasan-kawasan lindungnya bisa terjaga. Nah, ini sudah masuk kategori bisa digunakan sebagai alternatif yang ketiga. Jadi model-model yang kita buat itu sebenarnya sudah secara tidak langsung memberikan kita satu masukan untuk alternatif perencanaan. Selanjutnya, yang juga harus kita lakukan adalah jika sudah mendapatkan alternatif-alternatif tersebut, kita mampu memaparkan konsekuensi-konsekuensi apa yang muncul dari tiap alternatif tersebut. Dan konsekuensi ini bisa berupa manfaat atau bahkan bisa berupa dampak ya, atau sesuatu yang kejadian yang negatif yang diakibatkan dari alternatif tersebut. Itu harus bisa dipaparkan sehingga nanti kita bisa memilih alternatif terbaik yang nanti diaplikasikan dan diimplementasikan bagi sebuah daerah. Jadi ini gambarannya, dari alternatif tersebut terpilihlah alternatif yang terbaik. Bukan berarti alternatif ini tidak bisa dikombinasi ya. Jadi ada satu strategi bagaimana alternatif 1, 2, 3 ini dinegosiasi untuk menjadi alternatif yang paling sempurna. Itu pun bisa dilakukan pada konteks pengambilan keputusan alternatif. Atau kalaupun tidak, proses mengambil keputusannya pun harus jelas kriterianya, sehingga nanti dipilihlah alternatif yang memang terbaik ya. Misalnya dengan AHP itu juga bisa. Bahkan ada satu decision support system, aplikasi namanya Expert Choice, itu mengadopsi AHP, kemudian dibuat aplikasi dan nanti bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan apapun bidang ilmunya, planning, bisnis, ekonomi, dan seterusnya.
Ya, di depan ini adalah gambaran bagaimana kita membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Nah, ini ada planning support system yang juga bisa digunakan tadi, what if. Jadi gambaran di depan ini adalah riset publikasi dari Choi and Lee tahun 2016 menggambarkan alternatif atau skenario dari land use yang dihasilkan dari planning support system what if, dan di situ dia membuat 6 ya. A1, A2, A3 dan B1, B2, B3. Di situ ada penjelasan di bawahnya apa aja sih yang A, apa aja yang B, dan 1, 2, 3 itu maksudnya apa. Skenarionya itu basisnya itu apa. Dan selain menggambarkan secara visual seperti ini, yang juga harus dilakukan memunculkan konsekuensi-konsekuensi dari alternatifnya. Nah, di sini konsekuensi dari alternatifnya dimunculkan berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5 indikator ya. Di situ ada land use change, forest to be damaged, atau kerusakan yang mungkin terjadi di hutan. Kemudian preservation areas to be damaged, kerusakan yang mungkin terjadi di area preservasi. Area not recommended for residents, area yang tidak direkomendasikan untuk pemukiman. Dan yang terakhir adalah vulnerable area for disaster atau kebencanaan. Jadi ada 5 indikator yang dimunculkan untuk melihat konsekuensi apa yang muncul dari setiap alternatif, atau bahasa yang digunakan oleh author di sini adalah skenario, land use skenario. Nah, ini yang juga harus dimiliki oleh sebuah planning support system idealnya. Dan what if mampu memberikan informasi ini. Contohnya tadi adalah planning support system bernama what if. Kita masuk fase selanjutnya. Setelah alternatif dipilih, maka implementasi dilakukan. Dan dalam rangka mengimplementasi rencana ini, fitur-fitur GIS juga sering digunakan. Salah satunya adalah WebGIS yang digunakan untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi nanti WebGIS tetap ada tingkatan-tingkatannya biasanya. Ada yang sangat interaktif sampai yang tidak terlalu interaktif, atau hanya mampu memberikan informasi saja kepada publik. Jadi satu arah gitu misalnya. Dan zoning map ini salah satu informasi yang harus disampaikan kepada publik yang idealnya menggunakan fitur GIS, terutama web GIS. Jadi nanti kita tinggal akses alamat websitenya, kemudian kita mendapatkan gambaran zonasinya di daerah tersebut apa saja. Atau yang lebih interaktif, bisa kita membuat web GIS-nya itu ada fitur-fitur misalnya pencarian alamat, kemudian overlay, ya, terus informasi-informasi zonasi dan aturan yang mungkin berlaku pada properti kita. Ini salah satu contohnya, menggunakan web GIS untuk menginformasikan zonasi dan juga konsekuensi dari zonasi ya, aturan-aturan atau regulasi yang melekat pada zona tersebut. Dan publik bisa mengakses, mencari alamat, kemudian melakukan overlay, gabungan zonasi-zonasi sehingga dia bisa lebih paham apa saja regulasi yang kena pada properti mereka. Fase ketujuh yaitu plan evaluation. Di sini kita menggunakan GIS untuk melakukan evaluasi apakah rencana yang sudah kita buat itu nanti pada titik di masa depan. Kalau konteks rencananya misalnya 20 tahun, berarti 20 tahun setelah rencana itu dibuat, apakah terrealisasi, belum terrealisasi sempurna, atau bahkan tidak terrealisasi bisa kita identifikasi.
Paling gampang contohnya adalah land use. Misalnya kita di tahun 2020 membuat rencana land use untuk sebuah kabupaten atau kota dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Berarti nanti di tahun 2040 akan kita evaluasi apakah land use existing di tahun 2040 itu sesuai dengan apa yang direncanakan di tahun 2020. Nah, di sini remote sensing kembali digunakan karena kita harus mengambil data foto udara sebuah area pada tahun 2040. Kemudian hasil dari remote sensing tersebut dibandingkan dengan rencana yang tadi dibuat di tahun 2020. Sesuai atau tidak sesuai. Nah, dia menyimpang atau tidak menyimpang, ya. Itu salah satu istilah yang dipakai dalam land use evaluation. Jadi GIS juga masuk dan bisa digunakan pada fase plan evaluation. Penjelasan yang terakhir adalah public participation yang sebenarnya bisa dilakukan di tiap fase perencanaan. Ya, dia tidak di fase terakhir, tapi kegiatan yang bisa muncul di setiap fase perencanaan. Ini contohnya di gambar yang sebelah kiri, itu ada perkumpulan yang menggunakan peta besar. Memang di sini nggak kelihatan GIS-nya mana, tetapi proses pembuatan petanya ini biasanya dilakukan dengan proses penggunaan GIS. Gitu ya, dia buat dulu petanya, kemudian di-print, setelah di-print kemudian dibawa ke publik. Atau yang sebelah kanan, ini yang lebih kelihatan GIS-nya, adalah dengan menggunakan web GIS untuk menjaring informasi dan aspirasi dari publik. Contohnya adalah Maptioner. Ini menggabungkan konsep map atau peta dengan kuesioner. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada publik dan publik menjawab pertanyaan tersebut secara spasial. Misalnya adalah Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak inginnya ada taman kota baru di daerah mana? Nah, itu bisa kita minta mereka langsung menitik. Atau misalnya kita menjaring informasi, Bapak dan Ibu merasa ada masalah persampahan di daerah mana. Itu kita bisa juga memberikan titik langsung sebagai publik yang menggunakan fitur ini. Jadi mirip seperti Clue ya. Kalau di Indonesia kita punya Clue. Clue itu konsepnya juga sama. Public partisipasi publik yang secara spasial bisa kita munculkan informasinya. Tetapi kalau Clue dia lebih orientasinya kan rapid respon atau respon cepat dari otoritas, dari Pemda untuk menyelesaikan masalah. Kalau di Maptioner dia prosesnya jauh lebih panjang dan mungkin lebih tepatnya ini berada di fase data analisis, bisa dibilang seperti itu. Tapi dua-duanya menunjukkan bagaimana penggunaan web GIS dalam menjaring aspirasi publik dalam mengimplementasikan kegiatan partisipasi publik dalam proses perencanaan ataupun manajemen perkotaan. Ya. Ini contoh peta lain yang bisa dihasilkan lewat Maptioner tersebut dalam rangka menjaring aspirasi publik. Ya, kita sampai di slide terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini memberikan inspirasi buat teman-teman dan memberikan pengetahuan baru buat teman-teman terkait dengan fitur-fitur GIS yang bisa digunakan di setiap fase perencanaan dan juga bagaimana planning support system mengadopsi fitur-fitur GIS tersebut dan kemudian dimanfaatkan pada fase-fase perencanaan tertentu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterlambatan dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di
video kuliah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.